Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua larangan yang telah Allah larang kepada kita agar kita termasuk di antara hamba-hambanya yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini cepat atau lambat, mau ataupun tidak, siap ataupun tidak, segera akan kita tinggalkan dan pasti kita semua akan menuju kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Setiap manusia pasti berada di atas jalur tersebut, di atas jalur menuju kehidupan yang baru, dan tidak ada satupun di antara manusia yang keluar dari jalur tersebut. Akan tapi ma'asyiral muslimin, kita semuanya tidak ada yang tahu kapan kita akan sampai kepada kehidupan yang baru tersebut. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Innad dunya qadir tahalat mudbiratan wa innal akhirata qadir tahalat muqbilatan." Sesungguhnya kehidupan dunia ini senantiasa berjalan menjauhi manusia, dan sementara kehidupan di akhirat itu senantiasa berjalan menghampiri dan mendekati manusia. Walikulli minhuma banun, dan setiap di antara keduanya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, banun, ada para pemuja-pemujanya, ada para pecinta-pecintanya. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian itu sebagai pemuja, para pecinta akhirat, dan janganlah kalian itu menjadi para pemuja atau para pecinta dunia yang fana ini. Fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Karena sungguhnya pada hari ini tatkala kita masih hidup di dunia ini hanya ada amalan tanpa ada hisab, sementara besok atau kelak ketika kita hidup di akhirat maka hanya ada hisab dan tanpa adanya amalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan kenikmatan yang begitu indah bagi hamba-hambanya yang saleh, bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar."
Aku telah menyiapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang solih. Apa itu? Ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbesit di dalam hati-hati manusia, yaitu adalah surga yang penuh akan kenikmatan yang sempurna. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan orang yang mengaku beriman dengan adanya surga, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menjadikan prioritas kehidupan kita ini untuk meraih kenikmatan yang ada di surga tersebut. Dan jangan sampai kita terperdaya dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini yang bersifat sementara, kemudian kita tukar dengan kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan yang ada di surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan beberapa perbandingan ataupun perbedaan antara kenikmatan yang ada di dunia dengan kenikmatan yang ada di surga. Yang pertama, kenikmatan yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Sementara kenikmatan yang ada di surga itu bersifat abadi, kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Allah berfirman, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau ataupun perhiasan belaka. Dan di antara kalian itu saling berbangga-bangga, saling memperbanyak harta maupun keturunan. Akan tapi ketahuilah, sejatinya kehidupan dunia ini kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, seperti air hujan yang menumbuhkan suatu tanaman, yang mana tanaman ini membuat takjub, membuat kagum para petani. Akan tapi tidak lama berselang, tanaman ini akan mengering, akan berubah menjadi kuning, dan akhirnya tanaman ini akan sirna. Itulah hakikat kenikmatan yang ada di dunia ini. Cepat atau lambat akan musnah, akan hilang. Beda halnya dengan kenikmatan yang ada di surga. Kenikmatan yang ada di surga bersifat abadi, selama-lamanya. Kita tidak mengatakan bahwasanya kenikmatan yang ada di surga itu hanya bertahan 100 tahun lamanya, 1000 tahun lamanya, 1 juta, 1 miliar, atau bahkan 1 triliun. Tidak. Akan tapi kenikmatan yang ada di surga itu selama-lamanya tanpa ada batasnya. Akan tapi ma'asyiral muslimin, kendati demikian, masih banyak di antara manusia yang lebih memprioritaskan, yang lebih mengutamakan dan lebih memilih kenikmatan yang ada di dunia dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang bersifat abadi. Oleh karenanya Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian itu, wahai manusia, lebih mengutamakan kehidupan yang ada di dunia ini, sementara kehidupan di akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal bagi kalian. Kenapa demikian? Karena secara fitrah manusia itu lebih percaya, lebih yakin terhadap apa yang ada di depan matanya, yaitu kehidupan dunia ini. Sementara sesuatu yang belum ada di depan matanya, seolah-olah mereka itu kurang yakin, mereka masih ragu terhadap kenikmatan yang ada di surga ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian perbedaan yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwasanya kenikmatan yang ada di dunia ini tidaklah sempurna. Beda halnya dengan kenikmatan yang ada di surga yang sangat sempurna, tanpa ada cacat sedikit pun dan tanpa ada kekurangan. Oleh karenanya, tatkala kita membaca ataupun mempelajari sifat-sifat bidadari-bidadari surga, kemudian kita bandingkan dengan para wanita yang ada di dunia ini, maka kita tahu sejauh mana perbedaan kesempurnaan antara kenikmatan yang ada di dunia dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifati salah satu sifat-sifat dari bidadari surga, Allah berfirman, ka'annahunnal yaqut wal marjan,
Bidadari surga itu seperti mutiara dan permata, saking sempurnanya dan saking indahnya. Berbeda halnya dengan para wanita yang ada di dunia ini yang penuh kekurangan, sebagaimana lelaki yang ada di dunia ini penuh akan kekurangan. Itulah perbedaan yang kedua, ma'asyiral muslimin. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwasanya kenikmatan yang ada di dunia ini tidak selama-lamanya bisa kita nikmati. Beda halnya dengan kenikmatan yang ada di surga, senantiasa kapanpun kita pasti bisa menikmatinya. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang buah-buahan yang ada di surga, Allah berfirman, ukuluha daimun wa dhilluha. Buah-buahan yang ada di surga itu senantiasa ada, senantiasa berbuah. Kapanpun kita ingin, niscaya buah-buahan itu pasti ada. Beda halnya dengan buah-buahan yang ada di dunia, yang ada pada musim-musim tertentu saja. Tatkala kita ingin menikmati buah-buah duren misalkan, maka kita pasti menunggu musim duren tiba. Ketika kita ingin menikmati buah mangga misalkan, maka kita pasti menunggu musim mangga itu tiba. Berbeda halnya dengan kenikmatan yang ada di surga, kapanpun kita ingin pasti tersedia kenikmatan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa saja yang kalian hasratkan, yang kalian inginkan, dan bagi kalian apa saja yang kalian minta. Kemudian perbandingan berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya untuk meraih kenikmatan yang ada di dunia ini butuh upaya dan usaha yang keras. Beda halnya dengan kenikmatan yang ada di surga, untuk mencicipinya atau meraihnya itu tidak membutuhkan usaha yang keras. Betapa banyak di antara manusia yang sudah berusaha keras untuk meraih secercah kenikmatan yang ada di dunia ini, akan tapi terkadang mereka pun tidak mampu meraihnya. Beda halnya dengan kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala mengkisahkan tentang buah-buahan yang ada di surga, Allah mengatakan qutufuha daniyah. Dahan-dahan di surga itu sangatlah rendah. Artinya seorang itu tidak perlu memanjat untuk mengambil buah-buahan, tidak perlu bersusah payah untuk memetik buah-buahan. Kapanpun dia ingin, maka buah-buahan itu senantiasa mendekati dirinya, sehingga tidak perlu melakukan usaha yang keras. Beda halnya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini, maka kita harus memanjat pohon ataupun harus membeli buah-buahan yang mahal dan lain sebagainya. Begitu pula tatkala seorang ingin minum, maka para penghuni surga itu tidak perlu repot-repot untuk berjalan kaki menuju kulkas ataupun menuju dispenser untuk menikmati minuman. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan anak-anak muda yang senantiasa mengelilingi para penghuni surga untuk melayani para penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Para penghuni surga itu senantiasa dikelilingi oleh anak-anak muda yang senantiasa muda, tidak pernah tua. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim ma'in, yang mana anak muda ini senantiasa membawa gelas, cerek maupun seloki yang berisikan minuman yang senantiasa diberikan kepada para penghuni surga kapanpun mereka inginkan. Beda halnya ketika kehidupan dunia ini, seorang ingin minum, maka mereka harus berjalan kaki menuju kulkas ataupun berjalan kaki menuju dispenser untuk menikmati minuman tersebut. Itulah perbedaannya, ma'asyiral muslimin. Kemudian perbedaan berikutnya, bahwasanya kenikmatan yang ada di dunia ini penuh atau ada efek sampingnya. Beda halnya dengan kenikmatan yang ada di surga, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Oleh karenanya tatkala seorang menikmati suatu makanan di dunia ini, maka pasti ada sesuatu yang dibuangnya, kotoran yang dibuangnya sebagai proses metabolisme. Beda halnya para penghuni surga, tatkala mereka menikmati suatu makanan, mereka bukan karena lapar, tapi karena ingin berlezat-lezatan dengan makanan tersebut, sehingga tidak ada kotoran yang keluar dari mereka yang hanya
keluar adalah sendawa ataupun keringat, dan itu pun aromanya wangi dan harum. Kemudian perbandingan yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini, bahwasanya kehidupan di dunia itu atau kenikmatan yang ada di dunia ini pasti mendatangkan rasa bosan. Betapapun kenikmatannya, bagaimanapun kenikmatan yang ada di dunia ini pasti merasakan atau mendatangkan rasa bosan. Entah itu makanan, barang-barang mewah ataupun yang lainnya, pasti mendatangkan kebosanan. Terlebih lagi kenikmatan yang ada di dunia ini hanya itu-itu saja, tidak bervariasi dan tidak beraneka ragam. Beda halnya dengan kenikmatan yang ada di surga, maka kenikmatan yang ada di surga itu tidak pernah mendatangkan rasa bosan. Terlebih lagi kenikmatan yang ada di surga itu bervariasi, beraneka ragam. Oleh karenanya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, "Innar rajula min ahlil jannah la yu'anikul hawra 70 sanah la yamalluha wa la tamalluh." Sungguhnya para lelaki penghuni surga itu kelak akan memeluk bidadari-bidadari surga 70 sanah, selama 70 tahun. Artinya bertahun-tahun lamanya. Akan tapi kata sahabat Abdullah bin Abbas, la yamalluha wa la tamalluh. Para penghuni surga itu tidak akan pernah merasa bosan terhadap bidadari-bidadari surga. Begitu pula dengan bidadari-bidadari surga tersebut tidak pernah merasa bosan dengan para lelaki, para penghuni surga. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, tatkala kita mengetahui perbandingan dan perbedaan antara kenikmatan yang ada di dunia ini dengan kenikmatan yang ada di surga, maka sudah sepantasnya bagi kita, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada adanya surga ini, untuk senantiasa beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar dan kita tahu bahwasanya di dunia ini tidak ada gratis. Tidak ada yang gratis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai apa yang telah diamalkan oleh para hamba-hambanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya li ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, tatkala seorang muslim atau seorang mukmin telah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka surga mereka itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat sesuai atau tergantung amal ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian sebagai hasil dari apa yang telah kalian kerjakan tatkala hidup di dunia dahulu. Allah itu Maha Adil, maka tidak akan sama surganya orang yang rajin kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, dengan surganya orang yang sedikit beribadah kepada Allah. Tidak akan sama. Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Tatkala neraka jahanam itu dihadapkan kepada para manusia kelak di hari kiamat, pada hari itu semua manusia pasti ingat dan tersadar, akan tapi kesadarannya, ingatannya sudah tidak ada gunanya lagi. Mereka akan berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya aku mempersiapkan, aku beramal soleh untuk kehidupanku yang sekarang ini. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat kepada kitab-kitab tafsir menjelaskan ayat ini, bahwasanya ayat ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang kafir saja, akan tapi juga berlaku untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau orang kafir, jelas mereka akan menyesal karena mereka telah syirik kepada Allah, mereka mendustakan Rasulullah, mereka mendustakan Al-Quran, agama Islam, dan bahkan mereka menyakiti umat muslim dan lain sebagainya.
maka mereka menyesal karena mereka akan dijerumuskan kepada api neraka jahanam. Akan tapi orang mukmin juga menyesal. Kenapa? Mereka menyesal karena mereka menginginkan derajat surga yang lebih tinggi. Kenapa mereka tatkala hidup di dunia dahulu tidak memperbanyak amal soleh? Mereka menginginkan surga yang lebih tinggi karena tidak sama antara orang yang rajin membaca Al-Quran dengan orang yang jarang-jarang membaca Al-Quran. Tidak sama antara orang yang rajin sholat malam dengan orang yang jarang-jarang sholat malam, bahkan tidak pernah sholat malam. Tidak sama antara orang yang melakukan ibadah-ibadah sholat sunnah dengan orang-orang yang hanya mencukupkan dengan ibadah-ibadah wajib saja. Semuanya tidak akan sama karena Allah itu maha adil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk senantiasa berlomba untuk beramal soleh? Fastabiqul khairat. Dalam ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kalian itu berlomba-lomba untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui bahwasanya sebentar lagi kita akan berjumpa dengan suatu hari yang sangat agung, suatu hari yang mulia, yang kata Rasulullah, seseorang beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada beramal soleh di hari-hari yang lain. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil 'ashr. Tidaklah suatu hari atau tidak ada suatu hari amalan soleh itu lebih Allah cintai dibandingkan amal soleh yang dikerjakan, yang dilaksanakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari ini ada di depan mata kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk beramal soleh dan memperbanyak tabungan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin, jangan lewatkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang kita kenal dengan puasa Arafah, yang mana kata Rasulullah, siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Keutamaan puasa Arafah ini bisa menggugurkan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tentu ini merupakan keutamaan yang besar. Kita sebagai orang yang beriman harus memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, dan memiliki iradah qawiyah, keinginan yang kuat untuk meraih surga tertinggi pula. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausal a'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta kemudahannya kepada kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya dan menjauhi semua larangan-larangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni syukri ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.